Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk halus yang wujudnya tidak dapat dilihat manusia. Namun Al-Quran menjelaskan gambaran malaikat dengan rupa yang sangat indah. Dalam surat Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusannya yang memiliki sayap 2, 3, atau 4. Dan Allah menambah kepada ciptaannya apa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang pernah diizinkan melihat rupa malaikat Jibril ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Malaikat juga termasuk utusan Allah yang mengemban tugas-tugas dari Allah. Mereka diciptakan tanpa hawa nafsu. Oleh karena itu para malaikat hanya bertakwa kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Dan tahukah Anda dalam kemuliaannya, malaikat-malaikat Allah mendoakan beberapa golongan dari hamba Allah yang beramal soleh? Amalan atau ibadah apa sajakah yang didoakan malaikat? Ibadah pertama yang didoakan oleh malaikat adalah berwudu ketika akan tidur. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga kesucian diri, termasuk ketika akan tidur. Dengan berwudu sebelum tidur, maka semua kotoran yang menempel pada tangan, wajah, dan kaki akan hilang, sehingga kesehatannya akan terjaga. Air wudu yang menyejukkan juga berkhasiat merelaksasi syaraf-syaraf yang kelelahan setelah seharian beraktivitas. Di balik itu semua, orang yang tidur dalam keadaan menjaga wudunya didoakan oleh malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Subhanallah. Ibadah yang kedua adalah duduk menunggu waktu sholat. Sebagian dari kita masih banyak yang tidak menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat wajib, meskipun azan telah berkumandang. Bahkan masih banyak yang justru menunda melaksanakan sholat wajib. Padahal apabila seseorang berwudu sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia duduk menunggu datangnya waktu sholat, maka malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya memanjatkan doa kepada Allah untuknya. Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia dalam keadaan suci, kecuali para malaikat mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Sungguh luar biasa. Hadis tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya satu malaikat yang memohonkan ampunan dan rahmat bagi seseorang yang duduk menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, melainkan banyak malaikat. Ibadah ketiga yang didoakan oleh malaikat adalah menyambung syaf pada sholat berjamaah, sehingga tidak membiarkan adanya kekosongan di dalam syaf. Pemirsa Mozaik Islam, seringkali kita mengabaikan kerapatan dan lurusnya syaf ketika sholat berjamaah. Bahkan masih sering dijumpai seorang jamaah melebarkan sajadahnya untuk dirinya sendiri, sehingga membuat jarak dengan jamaah sholat di sebelah kanan dan kirinya. Padahal rapat dan lurusnya syaf dalam sholat berjamaah merupakan salah satu syarat sempurna. Dan Rasulullah juga begitu tegas menjelaskan tentang syaf sholat ini dalam sabdanya, hendaklah kalian merapatkan dan meluruskan syaf kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan kalian. Hadis riwayat Muslim. Rapat dan lurusnya syaf dalam sholat berjamaah juga merupakan gambaran barisan malaikat di sisi Allah. Oleh karena itu para malaikat mendoakan hamba-hamba yang menyambung dan meluruskan syafnya dalam sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung syaf-syaf. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah keempat yang didoakan malaikat yaitu berinfak atau bersedekah. Sedekah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan keajaiban sedekah bisa langsung dirasakan oleh orang yang melakukannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245,
Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sedekah tidak harus selalu dengan uang, dan yang paling penting sedekah harus dengan harta yang halal, serta harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada niat untuk pamer atau riya. Hamba-hamba yang bersedekah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat-malaikat akan mendoakannya. Doa malaikat tersebut dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak dapat dipungkiri bahwa sedekah merupakan ibadah yang sangat tinggi keutamaannya, sehingga para malaikat pun memanjatkan doa kepada Allah bagi orang-orang yang bersedekah. Pemirsa, ibadah kelima yang didoakan oleh malaikat adalah menjenguk orang sakit. Ketika seseorang sedang didera penyakit, bukan hanya keadaan tubuhnya yang menderita dan lemah karena penyakitnya, kondisi rohaninya pun turut menjadi lemah. Ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, berarti dia telah membahagiakan orang yang sedang sakit tersebut, karena kedatangannya menunjukkan kepedulian atas penderitaan sesamanya. Umat muslim juga disunahkan mendoakan kesembuhan dan kesehatan bagi orang yang sedang sakit, serta memberi motivasi kepada si sakit bahwa penyakitnya merupakan ujian dan kifarat atau pembayaran yang akan mengurangi dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh makhluk mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.